Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk mencatat materi tentang iman kepada hari akhir. Bagaimana? Apakah sudah selesai mencatat semua? Oke, semoga Ibu harap semuanya mencatat ya di buku catatannya masing-masing. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir. Sebelumnya, Ibu jelaskan dulu beberapa tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Yaitu yang pertama, setelah mempelajari pelajaran ini ya, Ibu harapkan kalian bisa memahami apa itu iman kepada hari akhir ya, tanda-tandanya, ciri-cirinya gitu kan, dan apa saja kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah hari akhir. Kemudian kalian juga diharapkan bisa memahami dalil-dalil yang menjelaskan tentang gambaran kejadian hari akhir. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, Ibu harapkan kalian bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti bagaimana sikap kita sebaiknya sebagai seorang muslim jika kita benar-benar beriman kepada hari akhir. Gitu. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan dulu tentang 5 fase kehidupan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, ya Rasul pernah mengatakan bahwa manusia itu hidup dalam 5 fase kehidupan. Apa saja? Yang pertama ada fase kenabian, kemudian yang kedua fase kekhalifahan atau fasenya khulafaur rasyidin. Kemudian yang ketiga adalah fase raja yang menggigit, kemudian yang keempat adalah fase raja yang diktator, kemudian yang kelima kembali kepada fase kekhalifahan ala minhaj al-nubuwah atau khilafah yang berjalan di atas kenabian. Jadi khilafah yang metodenya seperti di zaman Nabi seperti itu. Oke, Ibu jelaskan satu persatu ya. Fase pertama, fase kehidupan manusia yang pertama yaitu berada pada fase kenabian. Apa maksudnya fase kenabian? Ya, fase kenabian itu ya dimulai setelah diciptakannya Nabi Adam sampai terakhir wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah fase kenabian. Fase kenabian ini sudah kita lewati jauh selama beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin ya sudah jutaan tahun yang lalu, mungkin sudah sangat lama sekali. Kemudian fase ini berakhir dengan ditandai wafatnya Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, masuklah manusia kepada fase yang kedua, yaitu fase kekhalifahan atau fasenya khulafaur rasyidin. Nah, fase khulafaur rasyidin ini ya dimulai mulai dari pada masanya Abu Bakar Asy-Syiddiq ya, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian sampai kepada cucu Rasulullah yaitu Hasan bin Ali, anaknya dari Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, setelah masa kekhalifahan ini selesai gitu ya, masuklah kita kepada fase yang ketiga yaitu fase raja yang menggigit. Apa maksudnya gitu ya? Entah gimana gitu ya maksudnya kata-kata menggigit ini, tapi yang pasti pada fase yang ketiga ini sistem pemerintahan Islam itu berubah. Yang tadinya menggunakan sistem khalifah gitu ya berubah menjadi sistem kerajaan. Nah, ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah gitu ya, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian berakhir dengan runtuhnya Turki Utsmani. Nah, pada fase yang ketiga ini, umat Islam mengalami keadaan fluktuatif, yaitu naik dan turun. Terkadang umat Islam dipimpin oleh raja yang sangat baik gitu ya, yang adil gitu ya, yang beriman, bertakwa kepada Allah. Tetapi ada kalanya juga pada masa kerajaan ini, pada masa raja-raja ini, umat Islam dipimpin oleh raja-raja yang zalim gitu ya. Nah, kemudian pada fase yang ketiga ini juga umat Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat gitu ya, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Islam bisa melebarkan ekspansinya itu kemana-mana, ke Eropa gitu kan ya, sampai ke Spanyol dan lain sebagainya. Nah, fase ini berakhir setelah runtuhnya kerajaan Turki Utsmani.
setelah kerajaan Turki Utsmani, umat Islam terpecah belah gitu ya, dipecah belah oleh kaum Yahudi. Nah, kemudian pada saat itu masuklah kita mulai kepada fase yang keempat, yaitu fase raja yang diktator. Nah, fase raja yang diktator ini masih berjalan ya sampai saat ini, termasuk sekarang kita sedang berada dalam fase yang keempat. Apa maksudnya fase raja yang diktator? Fase raja yang diktator itu adalah seperti kita lihat aja gitu ya, kejadian-kejadian pada akhir-akhir ini gitu ya, di dunia ini sekarang ini. Pemimpin-pemimpin negara itu banyak yang zalim, banyak yang tidak adil gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan diktator ya, tidak hanya satu dua negara, bahkan sepertinya banyak gitu ya negara yang di dunia ini itu pemimpinnya itu diktator ya. Kemaksiatan terjadi di mana-mana gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, pada fase yang keempat ini akan mulai muncul tanda-tanda kiamat ya, akan mulai muncul tanda-tanda kiamat pada fase yang keempat ini. Mungkin sekarang juga sudah mulai bermunculan nih ya tanda-tanda kiamat gitu ya, baik mulai tanda-tanda kiamat yang kecil gitu kan, sampai nanti akhirnya di akhir fase yang keempat akan mulai muncul tanda-tanda kiamat yang besar. Kemudian umat Islam akan kembali lagi kepada fase yang kelima, yaitu fase kekhalifahan ala minhaj al-nubuwah, yaitu sistem pemerintahan gitu ya, yang berdiri seperti metodenya Nabi Muhammad, yaitu khalifah seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada hadis dari Bukhari Muslim. Tidak akan tiba hari kiamat sehingga matahari keluar dari arah barat. Jika matahari itu telah terbit, maka berimanlah seluruh manusia. Beriman pada saat itu tidak ada lagi gunanya bagi mereka yang tadinya belum pernah berbuat baik dalam keimanan itu. Nah, ini adalah salah satu hadis gitu ya, yang menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat itu nantinya matahari akan keluar dari sebelah barat. Nah, pada saat itu manusia ingin beriman gitu ya, semua manusia itu pengen beriman, tapi sayang sekali keimanan mereka pada saat itu tidak ada lagi gunanya ya, karena sudah terlambat gitu ibaratnya. Pintu tobat sudah tertutup, karena ini merupakan salah satu tanda-tanda akhir ya, ketika matahari sudah terbit dari barat, maka ibaratnya ya tinggal menunggu waktu saja gitu ya, kiamat itu akan benar-benar terjadi. Pintu tobat pada saat ini sudah ditutup, tidak bisa lagi manusia beriman seperti itu. Nah, kalau kiamat sudah terjadi ya, manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti yang di akhir zaman gitu ya, manusia yang terakhir diwafatkan itu akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Nah, next. Sekarang kita akan membahas apa itu iman kepada hari akhir ya. Sebagai seorang muslim, jelas ya kita harus meyakini bahwa kiamat itu akan terjadi. Nah, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu akan terjadi karena hari kiamat merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Oke, betul. Mengimani hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Jadi hukumnya adalah wajib kita mengimani akan terjadinya hari kiamat. Kalau kita tidak meyakini akan terjadinya hari kiamat, itu kita termasuk dosa ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa iman itu artinya percaya, sedangkan hari akhir atau akhirat artinya adalah alam yang paling akhir. Jadi, iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa setelah berakhir kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Nah, jadi kehidupan di dunia ini hanya sementara ya anak-anak. Kalau kita menggunakan perhitungan akhirat gitu ya, dijelaskan bahwa rata-rata hidup manusia itu selama 60 tahun ya. Rata-rata kita ambil rata-ratanya 60 tahun. 60 tahun itu kalau kita gunakan waktu akhirat itu hanya setara dengan 1,5 menit waktu di akhirat. Artinya waktu hidup kita di dunia ini hanya sangat sebentar ya, hanya sebentar, ibaratnya hanya numpang lewat gitu. Kalau kayak musafir, dia ingin perjalanan jauh, kemudian dia menemukan rest area, ia berteduh di situ sebentar, kemudian ia akan pergi lagi menuju tujuannya. Yaitulah kita manusia, tujuan kita adalah akhirat. Di dunia ini kita hanya beristirahat sebentar ya.
Kemudian nanti kita semua gitu ya, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir akan dibangkitkan lagi dan hidup di dunia yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Oke, selanjutnya waktu terjadinya kiamat. Kapan nih waktu terjadinya kiamat ya? Waktu terjadinya kiamat itu tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan dalam surat Toha ya, ayat 15. Tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kiamat selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak mengetahui, ya. Malaikat-malaikat juga tidak mengetahui. Bahkan malaikat peniup sangkakala ya, malaikat siapa? Israfil ya, malaikat Israfil juga tidak tahu kapan waktunya. Beliau itu hanya menunggu kapan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala tersebut. Ya, jadi hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Tapi kita sudah dikasih tahu nih tanda-tandanya ya kan, tanda-tandanya clue-nya akan terjadi hari Jumat, gitu kan, tanda-tandanya ada beberapa tanda-tanda sebelum hari kiamat seperti itu, supaya kita bisa berjaga-jaga. Nah, kemudian pada surat Muhammad ayat 18 dijelaskan juga bahwa hari kiamat itu terjadi secara tiba-tiba ya. Tidak ada yang mengetahui kapan detailnya akan terjadi, tanggal berapa gitu kan, bulan apa, tahun apa gitu kan, tahun berapa. Jadi kalau ada yang bilang ramalan dari suku ini kiamat akan terjadi pada tahun sekian ya kan, pada hari ini gitu kan ya, itu jangan dipercayai karena itu termasuk dosa jika kita percaya dengan ramalan ya. Nah, di sini ya anak-anak, datangnya hari kiamat itu bukan untuk kita takutkan ya, tetapi untuk kita persiapkan. Kita harus berjaga-jaga gitu ya, manakala nanti hari kiamat itu akan benar-benar terjadi. Tapi nauzubillah min zalik ya, semoga kita tidak merasakan pedihnya gitu ya keadaan hari kiamat ya. Oke, lanjut ya. Nah, sebelumnya meskipun kiamat itu tidak ada yang mengetahui ya, tetapi Allah itu memberikan clue-nya nih. Tadi udah Ibu bilang, Allah memberitahukan tanda-tanda hari kiamat, baik tanda-tanda yang kecil maupun tanda-tanda yang besar. Nah, itu adalah kesempatan untuk kita supaya kita bisa berjaga-jaga gitu ya, menyiapkan perbekalan untuk kehidupan kita di akhirat. Nah, next kita akan membahas tentang macam-macam kiamat. Nah, kiamat ini terbagi menjadi dua, ada kiamat yang kecil dan ada kiamat yang besar. Kiamat yang kecil ini disebut kiamat sugro dan kiamat yang besar ini adalah kiamat kubro. Apa bedanya ya? Kiamat sugro itu adalah bagian kecil dari kerusakan yang terjadi gitu ya. Jadi hanya sebagian kecil saja dari bumi ini yang rusak atau yang hancur gitu ya. Contohnya ketika terjadinya gempa bumi, terjadinya gunung meletus, tsunami gitu, banjir bandang, bahkan kematian. Itu hanya terjadi pada sebagian kecil saja gitu ya di dunia ini, tidak terjadi keseluruhan. Kalau kiamat kubro atau kiamat besar, nah ini adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta gitu ya. Jadi seluruh alam semesta ini hancur. Ya, nah ini yang disebut dengan kiamat kubro. Jadi tidak ada lagi tuh yang selamat kalau terjadinya kiamat kubro. Oke, next. Nah, di sini ada tentang dalil nakli tentang gambaran hari kiamat. Kalian bisa lihat ya di buku paket kalian itu ada di halaman 5 tentang dalil-dalil yang menjelaskan gambaran kejadian hari kiamat. Yang pertama ada di surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Bisa kalian baca sendiri ayatnya ya, dan Ibu yakin juga kalian semua sudah hafal. Kemudian artinya bisa kalian baca ya. Kemudian yang kedua ada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Nah, yang ketiga ada juga surat Yasin ayat 51. Ya, ini hanya beberapa dalil ya yang menjelaskan tentang gambaran hari kiamat. Sebenarnya masih banyak sekali di Al-Quran itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Tapi di sini hanya dicantumkan 3 saja.
Isinya bisa kalian baca sendiri di buku kalian halaman 5. Mari kita lanjut ke next berikutnya. Nah, ini adalah penjelasan dari ketiga ayat di atas ya, ketiga ayat yang tadi. Az-Zalzalah, Az-Zumar, dan surat Yasin. Nah, ketiga ayat di atas menjelaskan beberapa hal berikut. Yang pertama, tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat ya. Jadi kiamat itu terjadi sangat dahsyat, tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkannya bagaimana dahsyatnya gitu ya. Gunung-gunung saling bertabrakan gitu kan ya, saling bertabrakan seperti bulu-bulu yang bertebaran gitu kan. Padahal gunung itu sangat besar, tapi gunung itu bisa hancur berkeping-keping seperti bulu-bulu. Kemudian yang kedua, setelah kiamat terjadi, tidak ada lagi kehidupan di dunia. Jelas ya, setelah kiamat ini terjadi, nanti manusia akan hidup dalam dunia yang baru, yaitu dunia akhirat. Ya, maksudnya di kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya 2 kali. Nih, diingat-ingat ya, tiupan sangkakala itu terjadi 2 kali. Tiupan yang pertama, semua manusia dan seluruh isi dunia akan hancur. Nah, ini ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka seluruh makhluk hidup di dunia ini, di bumi ini, dan seluruh isinya akan hancur. Kemudian, ketika semuanya sudah hancur, malaikat Israfil akan meniupkan yang kedua. Nah, pada saat tiupan yang kedua ini, seluruh manusia akan dibangkitkan. Nah, terus yang kelima, setelah peristiwa hari kiamat, manusia hidup di alam yang baru, yaitu di alam akhirat. Oke, di poin yang ketiga ini Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi malaikat Israfil itu kan tugasnya meniup sangkakala. Ketika Allah sudah menyuruh untuk meniupkan sangkakala, malaikat Israfil akan meniupkannya. Kemudian semua isi dunia akan hancur. Nah, pada saat itu malaikat Israfil diwafatkan oleh Allah. Jadi malaikat Israfil itu yang wafat terakhir. Kemudian nanti yang akan dibangkitkan malaikat Israfil duluan. Ketika malaikat Israfil udah dibangkitkan, baru malaikat Israfil meniupkan lagi sangkakala yang kedua. Nah, pada saat ini baru seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman akhir zaman gitu ya, manusia akhir zaman akan bangkit kembali gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah tanda-tanda kiamat ya. Tanda-tanda kiamat itu ada 2, tanda-tanda kiamat yang kecil dan ada juga tanda-tanda kiamat yang besar ya. Tanda-tanda kiamat yang kecil ada apa aja? Yang pertama, seorang budak melahirkan tuannya. Apa tuh maksudnya? Maksudnya itu adalah banyaknya anak durhaka. Jadi ibaratnya dia budak gitu ya, tapi memerintah tuannya gitu kan ya. Padahal dia seorang anak tapi ia berani gitu ya kepada orang tuanya. Nah, ini disebut anak durhaka. Kemudian yang kedua, banyak orang yang berpakaian padahal telanjang. Ya, ini sudah banyak ya terjadi pada masa sekarang. Al-Quran sudah memerintahkan cara berpakaian yang sesuai syariat itu seperti apa gitu ya. Tapi banyak orang yang tidak memperhatikannya gitu ya, yang tidak menutup auratnya. Mereka berpakaian sih, tapi sejatinya itu mereka seperti telanjang karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, banyak manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan untuk menyombongkan diri ya. Jadi mereka membangun gedung gitu kan ya, membangun masjid-masjid bagus tapi isinya kosong gitu ya, nggak ada yang ibadah di situ. Cuma untuk apa ya? Untuk menyombongkan diri gitu kan ya, membangun rumah-rumah bagus gitu kan ya, hanya untuk menyombongkan kekayaannya masing-masing. Kemudian yang keempat, banyak terjadi gempa bumi. Nah, ini sudah kita rasakan gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini sepertinya banyak sekali gitu ya gempa bumi terjadi di negara kita gitu ya, belum lagi di luar negeri seperti itu. Kemudian yang kelima, pembunuhan terjadi di mana-mana. Nah, sepertinya berita kriminal ini nggak ada habisnya gitu ya. Pembunuhan tuh banyak banget di mana-mana gitu ya. Hanya karena hal sepele orang berani untuk membunuh seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu tanda kiamat juga.
Kemudian yang keenam, perzinahan dan miras semakin merajalela. Ya, banyak orang berbuat zina gitu kan ya, tanpa tahu malu gitu ya. Kalau mungkin dulu zina diem-diem gitu kan ya, malu kalau ketahuan orang. Kalau sekarang udah banyak nih zina tapi sengaja gitu di-share gitu kan. Mereka kayak seakan-akan bangga gitu mereka itu berzina, udah nggak ada rasa malu lagi. Kemudian miras juga ya, minum-minuman keras sudah apa ya, sekarang itu udah kayak biasa aja gitu kalau orang minum miras, padahal itu sebenarnya adalah hal yang haram gitu ya, sangat dilarang oleh agama. Kemudian yang ketujuh, maraknya musik-musik yang diharamkan ya. Musik-musik yang diharamkan ini kayak gimana? Ya, musik-musik yang tidak bermanfaat gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh banyak banget orang itu mendengarkan musik-musik yang tidak bermanfaat gitu ya, justru menjauhkan dia dari agama, justru terjerumus ke dalam perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang kedelapan, munculnya nabi-nabi palsu. Nah, ini sudah ada ya dari sejak Nabi Muhammad wafat, udah mulai bermunculan tuh orang-orang yang mengaku sebagai nabi, padahal Nabi Muhammad itu jelas adalah nabi yang terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya. Kemudian yang kesembilan, musim tidak menentu ya. Jadi ya seharusnya biasanya musim kemarau tahu-tahu hujan, yang harusnya musim hujan tahu-tahu malah kemarau gitu kan ya. Musimnya nggak jelas gitu ya, kapan hujan kapan panas ya, seperti sekarang kita bisa merasakannya ya, kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba panas gitu kan ya. Kalau dulu tuh teratur, bulan ini tuh biasanya panas, bulan ini tuh biasanya musim-musim penghujan gitu ya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa diprediksi lagi gitu ya, kapan musim kemarau, kapan musim hujan, seperti itu. Kemudian yang ke-10, nah di akhir tanda-tanda kiamat kecil ini nanti akan munculnya Imam Mahdi ya. Kemudian setelah muncul Imam Mahdi, kita akan masuk ke fase yang berikutnya, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar ya. Nah, ini akan muncul tanda-tanda kiamat yang besar sampai nanti akhirnya benar-benar terjadinya hari kiamat. Apa aja tanda-tanda kiamat yang besar ya, bisa kalian lihat di catatan kalian. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal ya. Keluar Dajjal ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Wallahualam ya, dari urutan tanda-tanda kiamat ini yang akan terjadi duluan yang mana gitu ya, nggak ada yang tahu jelas kapan urutannya, ini juga nggak berurut ya, tapi yang jelas nanti semuanya akan terjadi. Keluarnya Dajjal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti akan turunnya Nabi Isa ya. Seperti yang kita tahu, Nabi Isa itu belum wafat, tapi Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah, dan nanti pada akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi ke bumi ya, turun lagi ke dunia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keluarnya Ya'juj Ma'juj ya, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Siapa nih Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj ini adalah dua buah kabilah gitu ya, atau dua buah bangsa, kayak suku gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang kafir gitu ya, mereka ini orang-orang kafir, mereka ini jahat gitu ya, bisa dikatakan mereka ini jahat, dan mereka ini akan merusak bumi gitu, akan merusak dunia nanti di akhir zaman. Kemudian yang keempat, terbitnya matahari dari sebelah barat ya. Ketika nanti matahari terbit dari barat, sudah dijelaskan di awal, tidak ada lagi pintu taubat sudah ditutup. Kemudian yang kelima, keluar dukhon. Dukhon ini apa? Dukhon ini kabut gitu ya, kabut yang menutupi pandangan manusia gitu ya. Ini merupakan salah satu tanda-tanda kiamat yang besar juga. Kemudian yang ketujuh, terbelahnya bumi di bagian barat, kemudian terbelahnya bumi di bagian timur, dan terbelahnya bumi di jazirah Arab. Ya, ini merupakan salah tiga gitu ya, salah tiga tanda-tanda kiamat besar juga. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya api dari sumur Aden di Yaman. Ya, jadi di Yaman itu ada sumur, namanya sumur Aden. Nanti ketika
sudah akan akhir zaman gitu ya, sumur ini akan mengeluarkan api. Oke, mungkin untuk hari ini segini dulu ya penjelasan yang bisa Ibu sampaikan, mulai dari tadi makna iman kepada hari akhir, dalil-dalilnya, sampai ini tanda-tanda kiamat ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh tuliskan di komentar classroom gitu ya, atau kalau kalian mau WA juga boleh gitu, seperti itu. Untuk pertemuan minggu depan akan Ibu jelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada alam akhirat. Ini agak panjang, jadi Ibu skip dulu sampai sini ya, sampai tanda-tanda hari kiamat. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.